Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sini di channel Fensuma Official, channelnya para debaters. Lagi-lagi kita akan menyimak Gurundah berdebat dengan salah satu oten. Ini debat yang sangat kita tunggu-tunggu, di mana Bang Zuma menginjilis oten tersebut. Oke, tidak usah berlama-lama, segera kita akan menyaksikan. Kenapa nggak dipraktekkan? Oh, sudah tidak berlaku karena itu perjanjian lama. Tapi perpuluhan kenapa berlaku? Yang ini enggak. Kenapa yang kayak gini nggak berlaku? Yang perpuluhan yang tidak ada sama sekali perintah di dalam perjanjian baru untuk suku di luar Lewi, kenapa masih dibayar perpuluhan? Tapi yang kayak gini ini dihilangkan. Nah itu ya, jadi kalau berbicara mengenai kaidah Islam ya harus kepada orang yang paham. Nah kami jelaskan, pukul di sana yang dimaksud adalah memberikan wujud kasih sayang, bahwa teguran, nasihat, dan peringatan atas diamnya suamimu itu adalah wujud kasih sayang. Saya sering begitu, kalau misalnya saya manggil istri sampai 2-3 kali, biasa saya pukul pakai pulpen, karena kebanyakan kita itu kan pegang pulpen kalau di rumah. Pukul, apa sih nggak mendengar sayang? Dengarlah kalau begitu maksudnya, bukan ditonjok. Jadi gini, oke, gini ya. Kalau kita lihat ayatnya tadi di dalam An-Nisa 34 itu, ya perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyus, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka pertama. Ya, itu tidak apa-apa. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur atau jangan gauli mereka. Berarti tidak ada kemesraan di situ. Nah ini berkaitan dengan apa? Ini sangat berkaitan dengan seorang wanita yang tidak patuh kepada suaminya ketika suaminya melakukan hal-hal yang ya berbagai macam, tetapi paling utama adalah persoalan seksual, persoalan hubungan suami istri. Oleh karena itu dikatakan di sini pisah, tinggalkan mereka di tempat tidur. Tapi kalau masih melawan lagi, pukul aja. Gitu. Kita kembali lagi ke tadi yang saya sampaikan, bahwa pukulan itu sekecil apapun jika dilakukan dengan maksud menekan atau mendiskreditkan pribadi seorang wanita, seorang ibu atau seorang putri, itu tetap tidak bisa dibenarkan, karena pukulan itu sama seperti tadi saya analogikan dengan ludah. Ludah itu sama saja, ludah itu juga sama. Pukulan adalah penghinaan. Meludah seseorang pun adalah penghinaan dan pukulan bagi dia, bagi jiwanya. Gitu. Bayangkan seorang anak melihat ibunya, ya, ibunya dipukul oleh ayahnya, hanya gara-gara ayahnya itu memiliki ingin mengambil istri baru. Gitu. Tunggu bang, bentar bang. Gini bang, jadi jangan mengait-ngaitkan sesuatu yang nggak ada kaitannya, yang nggak nyambung, nggak usah dibahas yang nggak nyambung gitu loh. Di saat istri marah, sang suami memukulnya, itu nggak ada hubungannya dengan poligami. Jadi abang jangan mengaitkan sesuatu yang nggak ada kaitannya. Karena dalam ajaran Islam itu sudah diatur segala macam rupa. Dalam berumah tangga sudah diatur. Jadi Islam itu mengatur segala sesuatu. Mulai bangun tidur, mulai tertidur, sampai bangun tidur lagi, itu sudah diatur semua dalam Al-Quran. Itu loh bang. Siang Pak. Halo, Bang Juma, izin ya, mau tanya boleh nggak? Saya kan Kristen nih, terjunda. Saya kan kurang paham dengan yang namanya tentang Muslim, tentang Quran gitu. Cuman saya pernah dengar-dengar nih Bang Juma, kalau di surganya Bang Juma, pria itu mendapatkan bidadari 72, benar nggak? Iya, sama seperti Yesus menjanjikan, ya? Yesus menjanjikan 100 istri kepada pengikutnya yang laki-laki. Jadi kalau itu untuk para
lelaki. Tapi kalau untuk para wanitanya dapat apa di surga, Bang Juma? Perlakuan di dalam ajaran agama Islam itu jelas sekali. Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba Anda lihat, sabar, ini noise-nya ribut sekali loh. Ya, jadi kalau sudah ngomong Bu Bunga Purba tolong di mute ya, soalnya suara dari luar masuk. Ya, silakan lanjut Bang Zuma. Iya. Jadi istri di dalam surga itu ya menjadi istri daripada suaminya. Itu bisa Ibu lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 25. Lalu kemudian ketika pertanyaannya mendapat keadilan, Bu. An-Nisa 124, Ali Imran 133, Maryam ayat 60, As-Sukruf ayat 70 sampai 71, Al-Mutaffifin ayat berapa itu? Ayat 22, kemudian Ar-Ra'd ayat 29, At-Taubah ayat 72, seingat saya ya, dan juga Al-Kahfi ayat 2. Jadi di situ diterangkan bahwasanya laki-laki maupun perempuan yang masuk ke dalam surga, mereka tidak dizolimi sedikit pun. Ya, mereka akan mendapatkan perlakuan yang adil dari Allah. Itu jelas, itu diterangkan di dalam Al-Quranul Karim. Nah, kalau misalnya di Al-Quran sudah menjelaskan seperti itu, di sini sangat jelas Allah akan menjanjikan mereka akan mendapatkan balasan yang baik. Ya, itu Allah yang mengatakan, annalahum ajran hasana. Wanita ataupun pria ketika masuk ke dalam surga, maka Allah memberikan balasan yang baik kepada mereka. Fayyiman liyunsira ba'sa sadida min ladunhu wa yubashshiral mu'minina ladina ya'maluna shaliha. Jadi siapapun dia, laki ataupun perempuan, dia diberikan kabar gembira oleh Allah dan mereka akan mendapat balasan yang baik. Seperti itu. Jadi laki perempuan itu mendapatkan balasan yang setimpal dan mereka tidak akan dizolimi sedikit pun. Tidak ada zolim di sana, tidak ada ketidakadilan di sana. Seperti itu, Ibu. Sama seperti ketika saya bertanya kepada Ibu, bagaimana di agama Anda Yesus menjanjikan kepada suami 100 istri, 100 kali istri dikembalikan. Nah, apa yang Yesus janjikan kepada istri di surga untuk Kristen, untuk pengikut Yesus? Maaf Pak, kalau di Kristen yang saya tahu ya, di dalam surganya Kristen itu tidak ada mengawinkan, dikawinkan lagi kalau udah di dalam surga. Oh, itu di kebangkitan, kalau surganya Kristen itu hari yang kebangkitan. ada di sana hanya bersorak-sorai memuji dan memuliakan dan tidak ada lagi kehendak daging di dalam surganya Kristen gitu. Salah ya, Ibu. Salah Bu. Salah. Ibu keliru di situ. Karena itu bukan di surga yang diceritakan Yesus di sana. Yang diceritakan Yesus itu hari kebangkitan, Bu. Hari kebangkitan itu bukan di surga. Kalau di Islam hari kebangkitan itu adalah Yaumul Hisab. Hari di mana pada mahsyar, hari di mana kemudian umat Islam itu baru dibangkitkan dari kubur. Dibangkitkan mereka untuk dihakimi. Jadi pada saat penghakiman tidak ada kawin-mawin. Itu pasti. Itu jelas. Ya, ini gini loh. Bang Zuma, karena kan tadi Anda sendiri bilang itu Anda mau berdiskusi tentang sesuatu yang dipercayai. Nah, hal yang Anda bawa ini tidak dipercayai oleh orang Kristen bahwa akan diberikan istri di surga, itu tidak dipercayai. Yang adalah Anda percayai gitu loh. Begini saudara, Anda percaya bahwa di Jannah akan dikasih 72 bidadari. Begini saudara saya menjelaskan ajaran Yesusnya. Anda kan bukan pengikut. Yang diberi Yesus 100 istri itu pengikutnya. Anda kan bukan. Saya tidak menemukan. Sabar dulu. Saya tidak menemukan janji Yesus kepada penyembah dirinya kecuali satu di dalam Matius 7, yaitu mereka dilemparkan ke neraka untuk yang menuhankan dirinya. Tapi yang mengikuti dirinya dijanjikan 100 istri.
Anda bukan pengikut, Mana Anda ayatnya? pentuhan. Coba baca. Biar saya Matius ajarin. 19. Matius Oke, 19. silakan buka. Nomor 29. Silakan buka biar saya kasih pencerahan sedikit ya. Apa maksudnya? Silakan. Aku bukain ya, Matius 19 nomor 29 ya, aku Iya, bukain. silakan. Bentar. Besarkan aku Jul, biar aku buka camku Tapi Jul. jangan tersakiti ya, karena yang dijanjikan di sini pengikutnya bukan Anda. Anda kan pentuhan, Anda beda. Biar saya jelaskan. Anda bedakan, belajar membedakan antara pengikut dengan penyembah. Termasuk ibu yang tadi, ibu Ya, bukan ini pengikut. sebenarnya udah lari dari topik kita, tapi oke, saya jelaskan sedikit aja. Saya harap. Yang dulu Ekat, biar dijawab Iya. pakai dalil sama Bang Kalau Mama. Anda Sabar. mau membahas tentang yang tadi itu, harusnya Anda bantah ulangan 22, perintah membunuh istri itu. Ya, kita bisa bahas, kita baca ayatnya kan nggak apa-apa. Kita buka supaya. Nah, Ekat, jangan diam dulu. Oke. Ekat, diam dulu. Ini lagi bawa data. Nih ya, aku bacakan. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Ini kan TB ya kan? Nah, Bang Dimas silakan jelaskan. Nanti aku kasih. Saya udah tahu tuh soal itu. Ada istri, saya tahu. Nah, Nggak usah kenapa dihilangkan istri di situ? Kenapa? Enggak, ya itu kesalahan itu ya. Oke, kesalahan berarti Anda sudah sadar itu. bahwa memang Yesus menjanjikan 100 Begini, istri. masalahnya Tunggu. Biar saya jelaskan. Tunggu, Saya jangan jelaskan. Anda jelaskan. Setelah saya bertanya, mau baru jelaskan Anda kok. jelaskan. Dengarkan, setelah saya bertanya, Anda mengatakan di situ ada diumpetin, dihilangkan istri. Berarti Anda sudah sadar bahwa Yesus menjanjikan 100 istri kepada pengikutnya. Nah, ini di situ letak kesalahan Anda. Loh, kok saya yang salah? Bukan 100 istri. Nah, saya jelaskan ya. Bukan 100 Di dalam istri. kekristenan, sabar, saya Ini jelaskan. berbicara, Bung, ini bukan berbicara Kristen, ini berbicara Yesus menjanjikan pengikut. Ya, Anda kok betul merasa sekali. pengikut gimana sih? Loh, mau Ini saya jawab Yesus, apa enggak, Bung, Mas? dengarkan dulu, Mau saudara belajar enggak, Mas? Ginting asumsi, Kan selama dengarkan. ini mungkin kamu Dengarkan. tidak pernah ada yang bisa menjawab itu. Ginting Dengarkan asumsi, jawaban dengarkan saya. saya. Gantian. jawaban Tolong mereka. gantian. Ginting asumsi, Tanpa lagi. dengarkan saya. Anda boleh menjelaskan tentang Kristen, tapi ingat, Yesus tidak mengenal Kristen. Yesus mengenal pengikutnya Bani Israel. Bani Israel pengikutnya dijanjikan 100 istri. Anda Kristen, Anda mau bilang apa lagi? Katakan aja, iya itu adalah janji Yesus kepada pengikutnya. Tetapi kepada kami, pentuhannya itu tidak dijanjikan. Kami tidak kawin mawin. Ya udah selesai. Apa yang Anda repot? Ini Ya, ajaran itu- Yesus kepada itu kan- muridnya. Itu kan yang Anda mau ya. Oh bukan. Apakah Anda Begini. pengikut? Tunggu. Coba tadi Rifa, Saya dari mana ayatnya? Saya tanya dulu, apakah Anda pengikut Coba ayatnya. Yesus? Coba Rifa, ayatnya tadi dari mana? Tahu ayatnya aja nggak bisa. Gimana mau menjelaskan kepada Bang Suma? Berat ini, berat. Sabar. Ayatnya gimana tuh? Baru mau tahu ayat. Matius 19:29 Oke, itu kan sabar. TB-nya menghilangkan kata istri, sementara teks aslinya ada kata genika yang dalam KJV-nya terjemahnya Oke, saya adalah jelaskan ya. wife. Saya jelaskan. Oke, Karena kita kasih dalam kesempatan kekristenan- Bang Ginting jelasin. Nanti Sabar saya jelaskan. Sabar saya Ya. jelaskan supaya dapat penjelasan semuanya bisa ngerti ayat ini maksudnya apa ya. Di dalam kekristenan. Kristen di Terima bawah. kasih ya, Evan. Jangan sampai dua pintu ya. Kenapa bahas Sabar. Kristen nggak ada Nggak, hubungannya? maksudnya terima kasih kok. Kamu takut Jangan, melihat Unirifa kebenaran. diam. Unirifa diam. Biar dulu dia jelasin. Ya, bagus. Terima kasih host. Terima kasih banyak. Ayat ini orang Kristen tahu bahwa tidak ada hal-hal mengenai kedagingan di surga. Ya. Oleh karena itu dikatakan di sini setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anaknya, istrinya atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat. 100 kali lipat itu adalah ukuran bahwa misalnya Anda dikasih nilai di sekolah 100 itu adalah nilai tertinggi, itulah maksimalnya 100 kali di dalam falsafah orang yang menerima upah ya 100 kalinya. Upah ini bukan fisik. Kita tahu bahwa di dalam kekristenan ada kasih ya, kasih agape, kasih filia, kasih eros, itu kasih bukan fisik ya. Nah, yang didapatkan oleh orang Kristen di atas itu adalah kepuasan kasih itu. Ya, kasih dari persaudaraannya, kasih dari bapak dan ibunya, ya. Kalau misalnya Anda masih menikah, saya ini sudah agak tua ya.
Jadi saya dengan istri itu sudah tidak melakukan hal-hal yang untuk bereproduksi, ya. Manusia itu bereproduksi. Nah, kasih yang ada tinggal kepada kami itu adalah kasih sayang di antara dua manusia, suami istri, tapi bukan fisik seksual. Nah, ada kasih itu, ya. Nah, kasih itulah yang kami sebagai orang Kristen akan terima penuh, nilainya 100 dari 100. Itu yang akan diterima di surga. Begitu, bukan 72 bidadari. Kalau 72 bidadari itu ngapain? Untuk Yang kamu jelaskan, Bung, yang kamu jelaskan itu ajaran Kristen, yang saya utarakan itu ajaran Yesus, beda. Ya, itulah jawabannya, Zuma. Mau terima atau tidak, Iya. itu jawabannya. Makasih, Bu. Kita tanya pendapat Bunga Purba dulu ya, karena Bunga Kesimpulan Purba kalian. kira gimana pandangannya? Kalau Yesus itu Kristen itu kan pengikut Yesus, Bang Juma. Jadi Iya, klaim. nggak ada Itu klaim Anda. perbedaan Itu klaim Anda. Sudah, klaim Anda. 72 bidadari itu untuk apa? Itu klaim Anda. Itu klaim Anda. Jelaskan aja 72 bidadari itu untuk ngapain di jannah itu. Jelasin aja. Iya, Dia- oke, gini. Kan beda. Kristus, Bang Gini, Juma. Nah, Gini. jadi yang kami pakai itu ajaran Kristus. Mana Jadi, ada? Coba tunjukkan kepada saya, Ibu. Coba tunjukkan kepada saya ajaran Yesus untuk non Yahudi. Di mana Yesus pernah punya murid non Yahudi? Siapa nama muridnya? Coba. Bisu kan? Kalian ini serigala nyamar Yahudi. Zuma. Kita compare saja lah, Bu Purba, sabar ya. Gini, Zuma, tadi saya sudah jelaskan mengenai arti maksud daripada istri atau kasih suami, kemudian bapak, saudara dan lain sebagainya. Sekarang tolong Anda jelaskan. Saudara Ginting. Jangan lari, Zuma. Saudara Ginting. Anda jelaskan untuk apa 72 bidadari itu? Apa tugasnya? Saudara Ginting. Kok Ginting gimana sih? Dari mana Ginting ini? Nama Anda kan Siapa Ginting. Kok Ginting? Jadi siapa Anda ini? Udah. Siapa? Beliau ini siapa ini? Saya adalah seorang. Saulus. Udah, cukup. Nama saya Saulus Muhammad ini ya? aja, Muhammad. Pernah punya nama asli, Bang. Dia selalu pakai akun anonim. Iya, Dia seperti takut ketahuan. Paulus Gini, suka ganti-ganti nama. Jelaskan saja, Suma. Iya. 72 bidadari itu untuk apa? Dan Anda berkata bahwa Oke. laki-laki dan perempuan akan memperoleh sama. Oke. Nah, kalau laki-laki mendapat 72 bidadari, perempuan mendapat 72 bidadara, ini untuk apa? Apakah perempuan juga di sana digituin? Atau ada perempuan yang bernafsu yang suka gituin tiap hari? Udah, Atau jangan-jangan ini terbalik? Bukan Jangan bawa 72 kegilaan Anda bidadari yang di sini. Tunggu. Udah cukup, Bang. Pertanyaannya udah jelas. Pertanyaannya udah jelas. Tunggu Bang. Yang Mas Geriting siapa kan namanya? Gerinting siapa nih? Gak usah keluar-keluar di sini. Di sini bukan gereja mau keluar-keluar kayak mesin ketik zaman Belanda aja. Ya udah Bang Zuma silakan. Iya. Jadi gini, saudara penyembah manusia, ya. Wanita di dalam surga itu sebagai permaisuri, bidadari itu sebagai pelayan. Oke? Tugasnya bidadari itu melayani sang suami istri. Paham ya? Itu selesai. Kemudian di dalam pengajaran Yesus, sabar dulu. Sabar. Anda kan berkata tadi, Pendapatnya jangan cuma yang laki-laki doang, jelaskan. Sabar. dulu ngomong. Ya, silakan. Sabar. Oke. Nah, jadi bidadari itu pelayan, melayani suami, melayani istri. Paham? Kalau di dunia, dengarkan dulu penyembah bantan mayat. Kalau kau itu mau bertanya tentang Islam, kau sopan. Oke? Nah, jadi orang-orang beriman, penyembah mantan mayat, kau diam. Bang, Saya lagi Iya, menjelaskan. tolong diam dulu biar ganti-gantian, biar kondusif. Oke. Jadi kalau seorang muslim di dunia ini menjaga kelaminnya dari selain kepada istrinya, bagaimana di surga nanti? Jadi kamu jangan bernarasi liar ketika kamu lihat orang-orang barat yang Kristen di sana itu, kamu identikan dengan umat Islam yang ada di surga. Beda itu. Jangan kau lihat itu Membahas kamu apa diam. yang dipercaya. Kau diam dulu. Tunggu dulu, Bang. Ini Kamu diam kapan dulu. kapan tertib ganti-gantian dulu. Kamu diam ya? dulu, saya jelaskan. Enggak.
Saya Saya jelaskan. cuma nggak suka Zuma ini menipu tadi pada awal. Tunggu Bang Maleki. Jadi kalau bicara framing, kita kan juga lihat nih. Ya Bang Maleki dari tadi entah apa aja. Kalau nggak percaya tanya Luga lah. Luga setahu saya dia bilang malaikat itu pelayan dia. Ya silakan Bang Juma. Iya. Jadi bidadari itu melayani sang suami istri tadi. Oke, pahami itu dulu. Nah, kemudian ketika Al-Quran menarasikan laki perempuan, siapapun di antara mereka orang beriman yang masuk ke dalam surga tidak dizalimi sedikit pun, kata Allah, sedikit pun tidak ada dizalimi mereka itu. Mereka akan diberlakukan adil oleh Allah. Nah, jangan Anda kemudian berpikir bahwa di surga itu tempatnya tempat mesum seperti yang Anda selalu lihat di bokep, di mana pemainnya itu semuanya adalah oten. Jangan. Kalau di dunia ini aja umat Islam itu menjaga diri mereka dari hal-hal yang maksiat, apalagi di surga. Mereka pasti lebih memperhatikan sebagaimana orang yang hidup kudus, hidup suci. Itu yang perlu saudara pahami. Jadi bidadari itu adalah pelayan. Bidadari itu pelayan, dan kemudian istri kita itu adalah permaisuri. Makanya tugas sebagai seorang muslim itu adalah menciptakan keluarganya, rumah tangganya, supaya istrinya itu menjadi permaisurinya kelak di surga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jadi di situ jelas, pelihara istrimu supaya mereka kemudian tidak masuk ke dalam surga, tidak masuk ke dalam neraka, melainkan masuk ke dalam surga menjadi pendamping, menjadi permaisurimu. Ini perintah dalam Al-Quran. Makanya suami punya kewajiban mendidik istri supaya istri itu bisa menjadi permaisurinya kelak di surga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara. Itu jelas itu dalam Al-Quran. Itu perintah. Nah, sekarang kalau pertanyaan sabar dulu, belum selesai. Ini Anda bertanya, dengarkan. Ini Anda bertanya tentang Islam. Oke, ini Anda bertanya tentang Islam, maka saya punya hak jawab. Nah, sedangkan Anda sudah mengakui bahwa Yesus diam dulu. Mari kita buka dulu. Diam dulu. Kita buka dulu surah Al-Sad. Diam dulu. Menyembah mantan mayat, otakmu nggak berfungsi. Mayat aja kamu sembah. Jadi kayak mana Anda bisa paham yang data-data kayak gini? Diam dulu. Nggak bisa lari dari saya. Diam dulu. Jangan. Kita buka Al-Sad yang Kamu diam dulu, penyembah mantan mayat. Nanti kan giliran Anda ngomong, Anda boleh bebas ngomong. Ya. Jadi gini, penyembah mantan mayat gini. Kalau Yesus itu mengatakan di dalam kitabmu bahwa Yesus menjanjikan 100 istri kepada pengikutnya, pertanyaan yang sama, istrinya itu mau diapain? Jadi gantungan kunci di sana. Nah, kalau yang Anda dengarkan, saya dengar. Yang kamu jelaskan, dengarkan dulu, saudara penyembah mantan mayat. Saya katakan Anda penyembah mantan mayat karena saya tidak tahu nama Anda siapa. Ya, sorry. Di dalam narasi Anda tadi, Anda menarasikan tentang Kristen. Kristen tidak kawin di surga katanya. Memang Kristen tidak akan pernah ke surga. Kristen itu tempatnya di neraka. Matius 7 nomor 21, 22, 23. Kok mimpi masuk surga kalian? Yang dijanjikan Yesus dalam Matius 19 itu adalah pengikutnya Bani Israel. Kamu bukan Bani Israel. Terserah. Kamu bukan Bani Israel. Jadi narasi Anda itu tidak kena terhadap Matius 19. Maka yang pantas menjawab pertanyaan saya, pengikut Yesus yang mendapatkan 100 istri di surga itu mau ngapain istrinya? Jadi gantungan kunci gitu, jadi tusuk gigi di sana, tusuk giginya suami atau kayak mana? 100 istri loh dijanjikan Yesus kepada pengikutnya. Tapi Anda menarasikan Kristen, kami Kristen tidak akan loh. Yang bertanya tentang Kristen di Matius 19 itu siapa? Emang kamu pengikut? Jangan mempermalukan diri sendiri lah cuma. Oke ya, paham ya? Jadi Yesus Yesus menjanjikan kepada suami 100 istri. Pertanyaannya, istri 100 itu mau diapain? Anda pasti akan mengatakan, oh kami Kristen. Loh kan tidak nyambung. Saya nggak tanya tentang Kristen, saya tanya tentang pengikut Yesus. Oke, silakan.
Oke, silakan waktunya Bang Maleki. Oke, terima Udah kasih. dicatat kan tadi kan yang ditanyain? Silakan Bang. Enggak, saya udah jelaskan tadi kalau soal 100 ya. Itu saya udah jelaskan. Saya mendengar di sini udah paham, dan saya heran kenapa Zuma seperti anak-anak harus memaksakan kehendaknya untuk membuat satu pernyataan yang tidak masuk akal lagi gitu. Kita seolah-olah kembali ke tempat yang sama, ke titik yang sama ya. Nah, yang menarik dari apa yang tadi Zuma sampaikan adalah di Jannah ya, dia berkata bahwa bidadari itu adalah pelayan bagi suami dan istri. Nah, ini masalahnya. Pelayannya bagi suami itu kita tahu persis karena di dalam ayat yang tadi dibawa sendiri oleh Zuma ya, itu surah Al-1 22, dan di samping mereka ada bidadari-bidadari yang redup pandangannya dan sebaya umurnya. Itu terjemahan di sini. Redup pandangannya itu gimana? Mungkin matanya agak gitu, agak main-main mata sedikit, agak redup-redup. Itu maksudnya apa? Kok redup-redup matanya? Baik teman-teman fans Zuma dimanapun Anda berada, kita telah menyimak diskusi gurunda kita Bang Zuma dengan salah satu oten. Mudah-mudahan menjadi pembelajaran buat kita semua dan meningkatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Allah, sebagai Tuhan satu-satunya yang pantas disembah. Dan jangan lupa dukung channel kami di Fans Zuma Official dengan cara like dan subscribe, dan menjadi penyemangat kami untuk selalu share video debat atau dialog gurunda kita Bang Zuma. Oke baik teman-teman, dan kita akhir dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.